Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian baik-baik saja. Karena dalam masa pandemi ini, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan dan kebersihan agar tetap selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang sebuah materi matematika peminatan di kelas 10. Untuk itu, saya akan bacakan materinya, yaitu tentang eksponen. Eksponen adalah bilangan berpangkat. Dulu sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari pada SD, juga pernah, dan juga SMP dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Bilangan berpangkat adalah sebuah cara di mana sebuah bilangan dikalikan sesuai banyaknya pangkat. Misalkan 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Oke, untuk tidak berlama-lama saya akan bahas tentang yang pertama. Sebelum kita mengerjakan sebuah soal eksponen, kita harus mengetahui dulu tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ada 9. Yang pertama akan saya tulis. Yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau kedua-duanya dengan basis yang sama, yaitu A ini adalah basis, ini disebut eksponennya, M dan N itu adalah eksponen. A dan A sama, maka sifatnya bisa diubah jadi seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh. Dua pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3. Dengan catatan 2 ini sebagai basisnya adalah sama. Kalau sama, bisa diubah menjadi 2 pangkat 4 tambah 3, sama dengan 2 pangkat 7. Seperti ini. Oke, selanjutnya, sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke, contohnya. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 9 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 6. Artinya kalau perkalian itu ditambah, kalau pembagian jadi dikurangi. Sifat yang ketiga adalah A pangkat M dalam kurung N. Kalau ada sifat seperti ini, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh. Empat pangkat di dalamnya 4 pangkat 2 di luarnya adalah 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Oke, menjadi seperti ini. Terus lanjut ke sifat keempat, yaitu A B pangkat N. Jadinya adalah, ini sebenarnya seperti sifat asosiatif ya. Jadi A-nya sendiri A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi seperti penyebaran. Nomor 5, sifat nomor 5. Oh ya, contohnya belum. Contoh. 5 dikali, ini ada sebuah variabel ya, yaitu Y, 5Y pangkat 4. Jadinya
5 pangkat 4 dikali Y pangkat 4. 5 pangkat 4 adalah 625. Y pangkat 4 bisa diuraikan seperti ini, bisa juga hanya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nomor 5. Oke, ini saya hapus saja karena cukup kita ketahui sifatnya. Nomor 5 yaitu A per B pangkat N. Jadinya adalah A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, karena sebenarnya ini tadi adalah perkalian ya, A, B itu A kali B. Kalau sekarang A per B, A dibagi B. Contohnya misalkan ada 6 per 7 dipangkatkan 2. Jadinya 6 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Seperti itu. Nomor 6. Sifat nomor 6 adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi intinya sifat nomor 6 ini berapapun angkanya, jika dipangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Contoh 9 pangkat 0 1. Misalkan angka yang besar 150 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya menjadi 1. Oke, ini adalah penjelasannya. Untuk selanjutnya, karena ini papannya sudah hampir penuh ya, akan saya hapus. Jadi sifat 1, 2, 3 akan saya hapus. Untuk itu tolong perhatikan baik-baik. Sifat nomor 7. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dimana kalau dia negatif ya, akan turun di bawah menjadi 1 per A pangkat N. Contoh 7 pangkat min 2 sama dengan 1 per 7 pangkat 2. Lihat, ini min, ini jadi plus ya, negatif jadi positif. 7 pangkat 2 jadi 1 per 7 pangkat 2. Nomor 8, sifat nomor 8 yaitu akar A. Jadinya A pangkat setengah. Ini sebenarnya sudah umum ya. Jadi sebenarnya kalau tanpa ada angka dari pangkatnya A dan pangkatnya akar tidak ada, maka jadinya 1 per 2. Contoh, misalkan ada 9 di akar ya. Akar dari 9 adalah 9, diubah jadi bentuknya saja sebenarnya, bukan langsung hasilnya. Bentuknya diubah menjadi 1 per 2. Jadi akar jadi 1 per 2. Seperti itu. Sifat ke-9 adalah A pangkat M di akar pangkat N. Jadinya A. Nah, ini pasti pahaman dari 8 ya, bisa dipahami di sifat nomor 9 juga, yaitu dimana M-nya ini taruh di atas, N-nya ini taruh di bawah. Jadi untuk pangkat basis A ya, taruh di atasnya. Jadi pembilang yang dari akar pangkatnya dijadikan penyebut. Contohnya ini kan tadi 9 saja, sebenarnya ini 9 pangkat 1. Di sini ada 2, cuma 2 kan nggak usah tulis. Jadi jadinya taruh di bawah penyebutnya. Contoh, akar 5 pangkat 2 akar pangkat 3. Jadinya 5 pangkat 2 per 3. Oke, ini adalah sifat-sifat dari eksponen, ada 9 sifat. Untuk selengkapnya kita akan membahas tentang contoh biar kalian lebih paham. Oke anak-anak, untuk selanjutnya adalah kita akan latihan soal ya. Di sini di belakang saya sudah ada 3 soal tentang eksponen, di mana masing-masing soal berbeda-beda. Yang pertama bisa kalian lihat ya, nomor 1. Untuk pertama saya akan baca perintahnya, sederhanakanlah
bentuk eksponen berikut ini. Nomor 1 yaitu 5 kali 625 dibagi 5 pangkat 3. Oke, saya akan menjawab di sebelahnya. Nomor 1, 5 dikali 625 dibagi 5 pangkat 3. Untuk soal seperti ini, kita harus menyamakan basisnya ya, atau bilangan pokoknya. Di sini ada angka yang paling besar yaitu 625. Harus kita samakan semuanya biar bisa dioperasikan menjadi bilangan eksponen. Jadi yang pertama, ini 5 tetap ya. 625 kita ubah jadi 5 pangkat berapa? Karena harus menyamakan dengan pangkat bilangan yang lain. Jika tidak bisa diubah, maka tetap langsung dioperasikan. Karena 625 bisa dirubah, maka kita jadikan 5 pangkat 4. Ini 5 pangkat 3 tetap jadinya 5. Oke, sekarang kita bisa operasikan ya. Di sini dikali, di sini per itu dibagi. Artinya 5 ini 5 saja ya. Sebenarnya 5 karena tidak ada pangkatnya, itu sebenarnya ada pangkat di mana tidak tuliskan. Oleh sebab itu, maka sebelum kalian mengerjakan, kalian harus memunculkan pangkatnya. Di sini itu sama dengan 5 pangkat 1. 5 saja. Berapapun angkanya, kalau tidak ada pangkatnya, itu sebenarnya adalah berpangkat 1. Jadi 5 pangkat 1 ditambah 4 per itu dibagi. Karena sifat nomor 2 tadi adalah bagi menjadi kurang, kita tulis jadi dikurangi 3. Oke, langsung kita operasikan. Jadi 5 pangkat 1 tambah 4, 5. 5 dikurangi 3 jadinya pangkat 2. Oke, ini adalah hasil akhir. Nomor 2, bentuk seperti ini ya. Soal seperti ini sering muncul di ujian nasional kelas 12 ya, biasanya sering muncul, maka saya akan bahas juga. Ini saya tulis dulu. 64 ya, kurung buka 64. B pangkat 6 kali C pangkat 8 dibagi 4 B C pangkat 5 sama dengan, oke, maaf, ini kurang ya, pangkat 2, kurung tutup pangkat 2. Kalau ada seperti ini, angka bisa dibagi dengan angka atau dicoret langsung. Jadi sebenarnya saya uraikan dulu biar kalian nggak bingung. Jadi 64 diper 4 saya uraikan. Nah, titik atau kali ya. Saya melihat ini B dengan B ya. Kalian bisa lihat bisa dalam bentuk pengurangan karena bagi. B pangkat 6. Nah, ini kalian munculkan 1 biar tidak lupa. Jadi B pangkat 6 dikurangi 1 dikali C pangkat 8 dikurangi 5. Kurung tutup pangkat 2. Sama dengan 64 bagi 4 adalah 16 dikali B pangkat 5 ya, dari 6 kurangi 1 dikali C pangkat 3 kurung tutup pangkat 2. Nah, soal seperti ini, setelah yang dalam kurung kita sudah operasikan, lanjutnya kita operasikan pada yang di belakang di luar kurung, yaitu pangkat 2 ini. Sifat seperti ini seperti sifat nomor 4 ya, dimana A kali B dalam kurung tutup pangkat M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Sifat asosiatif. Jadinya adalah 16. Nah, 16 dipangkatkan 2. B pangkat 5. Nah, B pangkat 5 dipangkatkan 2. Selanjutnya C pangkat 3 kurung tutup dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 16 tetap pangkat 2. Ini B-nya kita operasikan jadi 5 dikali 2. Terus C-nya 3 dikali 2. Seperti tadi ya, sifat perkalian. Jadi sifat perkalian jadinya 16 pangkat 2. B-nya pangkat 10. C-nya pangkat 6. Udah selesai. Seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya nomor 3. Oke, nomor 3. Akar pangkat 6 dari N pangkat 5 dikali 1 per ya, 1 per
akar pangkat 3 dari N pangkat 8 sama dengan, ini bentuk akar ya, seperti sifat nomor 9 ya, sifat 9 tadi. Jadinya N ya, jadi bentuk pecahan di mana ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya pada pangkat N, jadi 5 pangkat N. Pangkat akarnya taruh di penyebut di bawah, jadi N pangkat 5/6 dikali, nah ini kita fokus pada yang bawah dulu, jadikan bentuk eksponen. Bentuk yang lain jadinya 8 di atas, 3-nya taruh di bawah ya. Ingat-ingat ya, ini dari atas, ini di bawah. N pangkat 5/6 dikali N pangkat, nah ini 1 per, dia di bawah, taruh di atas, jadi min 8/3. Oke, sekarang kita bisa operasikan perkalian, jadi penjumlahan 5/6 ditambah negatif 8/3. Karena nggak sama penyebutnya, kita samakan 5/6 ditambah, ini kali 2 kali 2 biar jadi 6 ya, 3-nya. Ini 16/6. Hasilnya adalah N ya, 5 kurangi 16 itu negatif 11/6. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Jadi sudah ada 3 soal, semoga 3 soal ini cukup mewakili tentang pengerjaan eksponen ya, dimana jika kalian masih kurang paham atau masih ada yang tanyakan, silakan tanya di kolom komentar di akun saya. Oke, terima kasih anak-anak, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Untuk selanjutnya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.